Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Lasaringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HT dari Baofeng ya. Di sini boxnya tertulis Baofeng Portable Multiband Transceiver. Gambarnya seperti ini. Samping depannya seperti ini. Samping kirinya seperti ini. Nah, ini petunjuk yang bahasa-bahasanya ada nih, gitu. Maksudnya didukung gitu ya. Kemudian ada ini juga, kalau kita lihat di sini fast copy one channel, kemudian high capacity Li-ion baterai, kemudian clear and resonant sound quality, one touch access to NOA frequency, kemudian buku petunjuknya, bahasa dalam buku petunjuk yang didukung. Di sini low power consumption, long standby, type C convenient charge, emergency alert. Nah, di sini kosong. Di bawahnya ada Fujian Baofeng Electronic Co.ltd. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada beberapa fitur juga, large screen LCD display, high capacity channel, one touch search, automatic storage, equipped with FM broadcast reception, dan lain sebagainya. Optional fitur GPS position, location sharing and request, Bluetooth program radios, and app application. Oke, kalau dilihat dari fiturnya cukup lengkap gitu ya. Kita buka saja boxnya. Nah, seperti ini. Kita langsung disambut oleh kitab-kitab gitu ya. Di sini ada manual, buku manual. Ini lumayan tebal ya. Kita coba cek untuk spesifikasi teknisnya teman-teman. Nah, ini baterainya 1400 mAh. Untuk TX powernya di sini nggak ada ya teman-teman. Nanti kita cek saja. Nah, ini bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Kalau kita lihat, nah ini untuk menu-menunya ya, penjelasan menu-menunya seperti ini. Nah, ini bisa dibaca terlebih dahulu biar tidak salah pengaturan. Begitu teman-teman. Oke, kemudian di sini ada HT-nya. Nah, HT-nya seperti ini teman-teman. Ini kita cek. Baofeng two-way radio modelnya UV-K61 ya. Jadi ini modelnya UV-K61, tapi ini bagus ya pendinginnya. Kemudian tegangannya 7,4 volt. Nah, ini untuk frekuensinya. Cakupan frekuensinya lumayan banyak. Seperti itu. Kita simpan lagi, kemudian kita cek. Selanjutnya ada baterai. Baterainya cukup besar teman-teman untuk ukuran 1400 mAh ya. Tapi di sini 2600 mAh teman-teman. 2600 mAh, 19,24 watt hour. Ininya 8,4 volt. Seperti itu. Nah, di sini dia sudah mendukung pengecasan USB Type-C ya. Dan ini ada lampu indikatornya, tapi nggak ditutup ya. Tidak seperti Baofeng UV5RH atau ini Baofeng K5 Plus. Ini ditutup teman-teman. Ini enggak. Jadi hati-hati kena percikan air ya. Jadi kalau mau ngecas pakai power bank gitu ya, pakai USB Type-C, memakai power bank tuh dipastikan ini kering gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada antenanya. Ada antenanya, kita cek 136, 174, 400,
sampai 520 MHz. Antenanya SMA female seperti ini, pendek saja. Dan dia dual band ya. Kemudian, nah ini yang saya suka dari Baofeng. Dapat headset gratis lagi teman-teman. Jadi di kemarin kita UVK5 itu dapat headset gratis, ini pun kita dapat headset gratis lagi. Kemudian di sini ada chargernya. Kita masih mendapatkan dock charger ya, walaupun dia mendukung, baterainya mendukung pengecasan USB Type-C, tapi kita masih mendapatkan dock charging ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada belt clip, lumayan lebar, dan lanyard gratis. Dan kosong teman-teman. Oke, kita bereskan terlebih dahulu. Ya, pertama kita lihat HT-nya, teman-teman. Di sini, nah ini kalau kemarin UV K5 Plus ini, Baofeng K5 Plus ini mirip dengan Escom FC6 Pro atau Quanseng UV K5 ya. Mirip gitu. Cuman ini versi upsize-nya. Tapi yang membedakan di sini layarnya sudah berwarna, di sini belum. Kemudian tata letak tombol di sini. Untuk grill speaker masih sama. Seperti itu. Kalau untuk yang ini, dia lebih mirip ke sini teman-teman. Nah, tapi ini lebih besar teman-teman ya. Ini dimensinya lebih besar. Lebih lebar. Nah, seperti itu, dan lebih tinggi. Begitu teman-teman. Oke. Sebetulnya Baofeng itu kalau saya lihat dari dulu tuh dia selalu jadi trendsetter gitu ya. Bentuk-bentuknya juga dia punya desain tersendiri gitu. Hanya saja untuk sekarang tuh kok kayaknya yang UVK5 gitu ya, K5 Plus, kemudian ini UVK61, bentuknya mirip ke HT-HT Quanseng gitu. Apakah sistemnya ini dalamnya nanti sama, bisa di di custom firmware-nya atau tidak ya, nanti kita oprek lah gitu teman-teman. Oke, di atasnya di sini ada lubang untuk lanyard, kemudian di sini ada konektor antena, kemudian ada center, dan ada knob power, aksennya orange. Kemudian di sini ada LED indikator RXTX ya, dan ada ini pelindung knobnya gitu. Di sebelah kanan HT-nya ini terdapat tombol PTT. Ini masih karet ya teman-teman, walaupun ada aksen seperti ini tapi dia masih karet. Jadi ya lama kelamaan ini pasti, kalau kata orang Sunda mah, regas gitu. Ini pasti rontok gitu si karetnya, karena ya ini sering kita pijit ya teman-teman. Kemudian ada tombol function 1 dan tombol function 2 berwarna orange, ini juga masih karet. Seperti itu. Di sebelah kiri HT-nya ada jack untuk mic dan speaker. Kemudian di sini apakah ada port USB-nya? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini nggak ada port USB-nya teman-teman. Jadi seperti ini, UV5R Plus. Tuh, tidak ada port USB-nya. Ya, tapi saya lihat untuk yang model-model sekarang gitu ya, yang UV5R Plus ini, itu ada yang terdapat USB Type-C-nya teman-teman. Seperti itu. Saya pernah lihat mereknya apa gitu ya. Tapi bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian di depannya ada layar yang ya normal sih ya. Sama dengan Escom FC9 Pro atau Quanseng UVK58.
Ini juga ada topengnya, warnanya gunmetal sama dengan ini, tapi kayaknya lebih smooth yang ini teman-teman ya. Walaupun nggak tahu nih bahannya. Sepertinya ini bahannya metal, kalau ini bukan nih. Tapi ya nggak tahu juga ya. Saya belum membuktikan itu gitu. Tapi dia ada topengnya. Nah, yang disayangkan di sini bautnya, oh ini juga nyerong ya teman-teman, tidak simetris. Tapi kalau misalnya bautnya seperti ini, oke nih. Hanya saja ini bautnya ya biasa saja, gitu ya. Sini ada baofeng, kemudian ini ada tombol VFO dan menu, tombol AB di bawahnya, kemudian di bawahnya lagi ada tombol apa ya ini? Nanti kita cek. Kemudian di bawahnya lagi menu, atas bawah, dan exit. Di sini juga ada A, B, C, D. Kemungkinan ini untuk DTMF ya teman-teman. Dan di bawahnya lagi ada numeric pad. Nah ini ada seperti ini, ada A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini ada tanda baca. Ini apakah bisa, kalau baofeng itu yang pernah saya pegang gitu ya, kebanyakan dia tidak bisa kasih nama langsung di HT-nya. Apakah yang ini bisa ya? Nanti kita cek ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada grill speaker. Ya kurang lebih sama lah tata letaknya, tapi ya tidak persis sama gitu. Karena lubang mic-nya juga ada di sini nih. Biasanya baofeng itu lubang mic-nya ada di sebelah kanan teman-teman. Kalau ini ada di sebelah kiri. Sama dengan Quansheng UV K58. Nah, ini seperti itu. Ini tadi sudah kita lihat ya. Kemudian kita coba untuk pasangkan antenanya. Kita nyalakan saja teman-teman. Nah jadi nah ini penguncinya di bawah ya. Oh ini juga sama, tapi kalau ini ditekan gitu ya. Kalau ini dia digeser teman-teman, digeser. Nah seperti itu. Jadi disesuaikan posisinya terus didorong, plok gitu ya. Tapi ini jadi gede ya. Oh. Gede teman-teman. Baterainya gede, tapi tidak lebih tebal dari ini sih. Ini saya coba monitor frekuensi ya tanpa transmit. Selama 2 hari ini kuat teman-teman. Tidak ya, baterainya berkurang tapi berkurang sedikit gitu ya. Seperti ini. Apakah ini sama kuatnya gitu ya? Karena tadi di boxnya itu ada, nah ini, low power consumption, long standby. Ya nanti kita buktikan saja teman-teman ya. Sekarang, nah ini seperti ini kalau sudah terpasang, ini lumayan keren juga sih. Jadi kalau kita pegang tuh plak gitu. Hanya saja ini lebar ya, ini lebar, tidak seperti ini, karena mungkin ini tipis, jadi kerasanya ramping gitu ya. Kalau ini ya karena memang tebal dan lebar juga sih. Jadi penuh gitu di tangan tuh. Kita nyalakan. Nah, seperti itu. Warnanya biru sama dengan ini. Nah, tapi lebih deep yang ini ya warna birunya. Kalau ini dia kayak bukan biru gitu, kayak warna apa gitu ya, nanggung birunya. Kita cek di sini menunya. Nah, menunya di sini. Nah, ini channel name. Channel name ini, oh ternyata bisa teman-teman. Nanti kita praktekkan ya. Menu pertamanya channel name, kemudian RX frekuensi, TX frekuensi. Nah ini jadi kalau RX frekuensi dan TX frekuensi dia enak gitu ya nanti setting repeaternya. Apalagi kalau crossband gitu.
Jadi ya enak gitu, apa namanya, kalau kita tidak hafal offsetnya berapa gitu atau plus minus gitu ya, tapi kita hafal frekuensi RX dan TX-nya, kita tinggal input saja. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada tune untuk receive dan tune untuk transmit. Kemudian bandwidth-nya wide dan narrow saja. TXP-nya, transmit powernya low dan high saja. Silence mode, nah ini apa nih? Silence mode ada 2, ini kita exit saja ya. TX forbid, nah ini jadi bisa di off kan untuk transmitnya teman-teman. Jadi kita menggunakan HT ini hanya untuk monitor saja, seperti itu. Kita exit saja. Shift direction, nah ini plus minus untuk repeater, offset, memory channel, delete channel, VFO frequency range, ini nanti bisa disetting, scan CTCSS, kemudian scan DCS, CDCSS set, scan mode, DTMFST, PTTID, PTTLT, Squel. Biasanya Squel tuh menu pertama ya, ini nomor 23 teman-teman. Ini kita pilih jadikan 1 saja ya. Kemudian RX save-nya kita pakai yang lebih paling tinggi, Fox switch, Fox level. Ini untuk berbicara tanpa menekan tombol PTT ya. Fox delay. Ini paling rendah 0,5. TX overtime-nya kita kasih 180 saja. Language-nya English. Voice-nya kita off kan. Menu hang time, nah ini itu ya, menu exit time-nya lah gitu. Kita kasih 30 saja ya teman-teman. Di prom, ini yang dipijit-pijit bunyi ini kita on-kan saja. Roger beep off. Power on type, mau logo, mau message, mau voltage, seperti itu teman-teman. Kalau logo ya tadi, nah ini Baofeng, seperti itu. Tadi nomor berapa tuh? Nah, power on type-nya, logo, power on tone kali ya ini. Jadi pas dinyalain mau ada beep-nya atau enggak. Ini voice, non, tone gitu ya. Kalau voice kemungkinan yang welcome itu ya, coba kita praktekkan. Oh, karena tadi di off kan suaranya ya. Nah ini tidak, jadi si menunya itu kalau kita matikan dia kembali lagi ke menu awal gitu. Jadi tidak stay di menu yang tadi terakhir kita buka. Nah ini kita tone saja. Kemudian power on message, kita bisa langsung tulis di sini. Power on password, off aja. Jangan di on ya teman-teman. Takutnya lupa gitu. Dual watch, sinyal wait, off, double wait saja. Terus ini memory display frekuensi A, name, B, name. Nah ini RPSTE, kita off kan saja. Frekuensi stepnya kita kasih ke 5. DCL-nya off. Side tone-nya STE ya ini ya. Off saja. Alarm mode. Nah ini tombol
tombol ini ya, shortcut 1. Nah, ini kalau pendek dia radio, kalau panjang dia alarm. Untuk shortcut 2, kalau pendek dia center. Kalau jadi dia pendek saja ya, pendek saja. Kita coba praktekkan. Sudah tidak ada siaran sepertinya, teman-teman. Kita cari saluran yang masih aktif, coba ya. Saya tidak terlalu hafal. Untuk coba di 102,7, 100,6. Nah, seperti itu. 99,4. Nah, ini musik semua ya. Tapi ini lumayan enak speakernya, teman-teman. Hanya saja kalau menurut saya kurang keras ya. Ini kita exit. Kemudian kalau kita tekan lama, dia alarm. Kalau kita tekan ini tadi center, ya centernya lumayan lah ya. Nggak terang-terang banget, tapi ya lumayan. Klik lagi, dia langsung klip. Dan klik lagi, dia mati. Kalau kita tekan tahan, monitor, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ABR kita kasih yang paling panjang, 20 second. Brightness kayaknya sama aja ya. Oh enggak. Nah, dia makin tinggi, dia makin jelas gitu tulisannya. Ini invert ya, LCD invert. Kita kasih normal saja, auto lock-nya off, radio inter apa nih? Radio inter apa tuh ya? Kita off-kan saja ya. Reset, stopwatch, ada stopwatch-nya. Nah, stopwatch seperti ini, tidak seperti stopwatch yang di UVK 5 Plus. Dia bulat gitu ya, kalau ini seperti ini saja. Kemudian ini firmware versionnya versi 0.22. Seperti itu. Oke. Kemudian kita akan coba cek ininya ya, modulasi. Cek modulasi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita pakai ini ya, di 145550. Untuk volumenya kita kasih besar saja. Cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Tes speaker Baofeng UVK 61. Oke, seperti itu suaranya. Kemudian kita tes mic-nya, teman-teman. Cek 1. Sebentar. Cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Tes mic Baofeng UVK 61. Ini lumayan ini ya. Lumayan keras suaranya, teman-teman. Tapi seperti ada apa gitu ya. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Nah, ini lumayan lantang speakernya. Mantap ya. Oke, untuk audionya seperti itu. Kemudian kita akan tes untuk nilai SWR antenanya, teman-teman. Ya, kita tes. Nah, seperti ini kita coba kasih stimulus dulu di VHF, teman-teman ya. Startnya 140 MHz. Stopnya di 150 MHz. Nah, ini tidak ada yang masuk, teman-teman ya.
di atas nih, nggak ada yang masuk. Coba, nah seperti ini ya, dia nah dia coba di VHF-nya, UHF-nya 400, stopnya di 480. Nah, dia mantap ya. Untuk di UHF-nya dia masuk teman-teman ya. Dari 400 sampai dengan 417 dia di 1,6. Coba kita kasihnya di 300 MHz. Nah, ini dia senternya di 399 teman-teman. SWR-nya 1,1. Jadi dia di 400 masih oke ya. Startnya kita ganti lagi ke 400. Nah, seperti itu. Jadi di VHF-nya tadi nggak ada yang masuk teman-teman ya. 140 MHz, stopnya di 150 MHz. Nah, ini nggak ada yang masuk teman-teman. Di atas 2 SWR-nya kalau di VHF. Kalau di UHF tadi ada yang masuk dari 400, stopnya ke 480 MHz. Nah, ini ya, ada yang masuk. Jadi teman-teman yang beroperasi di UHF ini dia dari 400 sampai 415, 16, 17 dia masih oke. 18 masih oke, 1,7 teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman rapi yang beroperasi di VHF ini mungkin harus diganti ya antenanya. Tapi untuk monitor ya ini bisa gitu. Tapi untuk komunikasi dia lebih baik diganti saja. Seperti itu. Oke, itu nilai SWR antenanya teman-teman. Kemudian kita akan tes untuk powernya ya. Kita akan tes powernya ini tuh berapa watt gitu. Ya teman-teman, kita akan tes power dari HT ini menggunakan Surcom SW33. Oke, pertama kita coba kemudian tadi untuk TX powernya kita di low dulu. Kita lihat 145 di low-nya berapa watt? 2,4 watt teman-teman. VHF 145 low-nya di 2,4 watt, 2,4 watt. Kemudian di high powernya kita cek 145 high power di 6,1 watt teman-teman. Jadi tadi untuk low-nya di 2 watt, high-nya di 6 watt. Kemudian kita coba di UHF-nya teman-teman. Pertama kita kasih powernya low terlebih dahulu. UHF 435 berapa? Low-nya di 3,9, 3,8, 3,9 lah ya. Ini flicker, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu. Kemudian kita kasih high
Ini UHF high power berapa? Di 5,4 watt teman-teman. Jadi ya HT ini lumayan lah ya. Jadi powernya berkisar di 5 watt teman-teman. Walaupun tadi di VHF-nya dia dapat high powernya dapat 6 watt. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti itu. Tadi kita sudah coba untuk ukur nilai SWR, kemudian powernya, dan ya hasilnya lumayan ini ya. Jadi antenanya walaupun di VHF dia nggak ada yang masuk, tapi di UHF dia ada yang masuk. Kemudian di powernya juga tadi low-nya di VHF itu low-nya 2 watt dan high-nya 6 watt. Kemudian di UHF itu low-nya 3 watt dan high-nya dia 5 watt. Ya ini ya ini cukup recommended ya buat teman-teman yang ingin coba apa ya, sesuatu yang baru gitu. Buat pemakaian basic, ya ini cukup recommended dengan harga yang di bawah. Ini pas saya beli, ini harga di bawah 300.000 teman-teman. Cuman memang ini ada yang lucu ya. Ini dock chargernya kecil teman-teman, tapi ini baterai HT-nya gede ya. Jadi kalau dipasangkan tuh seperti ini. Kayak kekecilan ya, gede ke belakangnya dia, seperti itu. Dan ya ini bobotnya juga lumayan ini ya, berat teman-teman. Ada yang lupa, kita belum kletek, kita kletek dulu teman-teman. Nah seperti itu. Oh kan lebih enak gitu kelihatannya. Jadi dengan harga di bawah 300.000, ini pas saya beli ya di bawah 300.000, ya kemungkinan ada macam-macam gitu ya, di toko lain mungkin di bawah 400.000. Teman-teman ada alternatif lain selain UVK58 atau UVK5 gitu ya, dengan Baofeng UVK61 ini, tapi ya saya nggak tahu ya untuk apa namanya, untuk firmware-nya apakah ini bisa di custom atau tidak, seperti itu. Dan ini HT-nya juga ya lumayan lah teman-teman. Dia bisa nangkep, ini frekuensi lokal tapi agak jauh gitu dari lokasi saya. Ini masih bisa nangkep tanpa antena luar gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai ini di VHF, ini teman-teman hanya tinggal ganti ininya saja. Kadang kalau kita sudah beli gitu ya di harga 500, 400, 500, 600, kemudian pas tes antenanya itu nggak ada yang masuk, itu kadang kita kecewa gitu ya teman-teman. Jadi kita harus keluar modal lagi buat beli antena yang matching gitu. Tapi ya namanya antena pabrikan ya seperti itu. Jadi untung-untung berhadiah teman-teman. Ya mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jadi untuk audionya, kemudian kita sudah tes antena dan powernya, ya hasilnya cukup memuaskan. Untuk pemrogramannya mungkin seperti biasa di video selanjutnya teman-teman, karena ini juga sudah kepanjangan, mohon maaf. Sudah 30 menit lebih. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like. Kalau teman-teman tidak suka silahkan dislike. Kalau teman-teman ada yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan pemberitahuannya agar bisa dapat informasi yang update ya dari channel kita. Kemudian teman-teman kalau ada yang mau share pengalaman tentang memakai radio ini khususnya Baofeng UVK61, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan teman-teman yang mau kasih kritik dan saran, silahkan tuangkan di kolom komentar. Seperti itu. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7-3.